Hai, selamat datang kembali di channel saya di YouTube Channel. Pada malam hari ini kita akan mencoba berkeliling Kota Medan, yang dimana beberapa saat belakangan ini Kota Medan ini sedang tidak baik-baik saja. Terjadi banyak pembegalan, terjadi banyak kemalingan dan sebagainya. Kita akan mencoba untuk berkeliling Kota Medan, yang dimana beberapa titik rawan yang ada di Kota Medan yang selama ini kita dengar baik dari media ataupun dari yang lainnya, di mana aja kawasannya dan bagaimana situasinya. Ikuti perjalanan saya ya. Kawasan pertama yang kita kelilingi yaitu kawasan Lapangan Merdeka. Cuman nih di sebelah kanan Lapangan Merdekanya lagi direvitalisasi atau diperbaiki. Ini merupakan pusat dari Kota Medan, di mana titik nolnya itu berada di depan kita nih. Ini dia kantor pos Kota Medan, yang sekarang juga menjadi salah satu tempat tongkrongan juga, yaitu pos blok. Situasi dan kondisi sekarang ini di saat jam berapa nih ya, jam 8 kurang ataupun jam 8 lewat lah saya rasa. Untuk di sebelah kanan kita ini ada BRI Pusat. Jadi yang seperti saya bilang, Kota Medan ini apabila sudah jam 9 malam ke atas sedang tidak baik-baik saja. Banyak terjadi kasus pembegalan, kemalingan. Dan ini di sebelah kiri kita ada mall yang terkenal di Kota Medan. Salah satu mall yang terkenal di Kota Medan yaitu Podomoro. Untuk di malam ini jam segini masih ramai sih ini. Kita akan mencoba mengelilingi daerah ataupun kawasan-kawasan yang memang kalau dibilang rawan lah untuk melihat, bukan untuk angger jago ya. Ya, di sini pun saya berhati-hati juga. Nah, ini dia kawasan dari Deli Park Podomoro. Oke, kita lanjut menuju kawasan yang berikutnya. Sekarang kita berada di daerah Mongon City. Ini merupakan daerah rawan juga. Setelah tadi kita perjalanan dari jalanan yang sebelumnya, ini dia jalanan Mongon City. Di daerah Mongon City ini pun banyak terjadi kasus pembegalan di sini. Padahal di sini kalau dibilang untuk lampu penerangan jalan itu cukup terang, cukup ramai juga sih sebenarnya. Cuman entah kenapa ya seperti itulah. Begal di mana-mana, bukan hanya di daerah ini aja. Cuman di sini pun banyak kasus juga. Makanya saya mencoba melewati daerah Mongon City ini. Mudah-mudahan begal-begal yang ada di Kota Medan ini cepat ditangkap. Ya paling tidak dari 100%, 70 sampai 80% berkurang kita sudah bersyukur, dan bisa menjadikan pembelajaran bagi begal-begal yang sudah ditangkap agar tidak kembali menyusahkan orang dan membuat korban. Nah, ini kawasan Mongon City ini. Untuk di sebelah kiri ini yaitu Hermes Place, mall yang sudah terbengkalai di Kota Medan. Dan di Mongon City ini terkenal juga dengan dulunya itu Monjanya. Jadi sebenarnya kepanjangan Monja itu yaitu Mongon City Plaza. Jadi awalnya Monja itu tuh di sini, di daerah Mongon City ini.
Dan untuk setahun atau 2 tahun belakangan terakhir, dulunya jalan Mongon Sidi ini 2 arah, sekarang dijadikan 1 arah seperti ini untuk mengurangi kemacetan, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di sini. Di simpang sana setelah melewati Mongon Sidi itu ke kanan mau ngarah ke Patimura, ke kiri mau ngarah ke Usu. Kita akan mencoba mengarah ke Patimura ya. Di daerah Patimura ini pun jalanan agak lumayan sepi. Nah ini dia. Oke, nih kita akan menuju lokasi selanjutnya. Nah untuk di jalanan ini pun tengok nih, masih jam 8 lewat aja tergolong sepi nih di jalan sini. Nih lihat nih, padahal jalan 1 arah loh. 1 arah itu masih ada juga yang ngelawan arah. Nyawanya 3 kayaknya tuh. Udah kayak kucing lah, nggak sayang sama nyawanya sendiri. Nah, termasuk sepi kan ya friend, padahal ini jam 8 lewat. Yaudah, kita gerak ke lokasi selanjutnya. Oke, next kita akan menuju kawasan yang selanjutnya, yaitu di Jalan Jenderal Ahana Sution. Tadi kita melewati Jalan Sisingamaraja yang menuju Amplas, dan di depan sana itu Indogrosir. Yang untuk ke Ahana Sutionnya itu belok kanan. Kita akan menuju sana. Di Jenderal Ahana Sution ini pun banyak terjadi kasus pembegalan juga. Ini bisa tembus sampai ke daerah Padang Bulan. Kita akan menuju sana. Ini posisi masih lampu merah. Kita akan menunggu lampu hijau. Udah Jo. Oke, kita jalan. Nah, inilah dia kawasan Jenderal Ahana Sution, atau ada yang mengenal juga sebagai titik kuning. Untuk kawasan Jenderal Ahana Sution ini untuk polsek itu masuk ke Polsek Deli Tua, dan di sebelah kiri kita ini menuju untuk ke Marindal. Oh, ada ambulans yang lewat tuh, yang mau cepat. Nih lihat nih, ada aja yang ngelawan arah nih, yang 2 nih ha. Aduh, Gojek pula tuh. Di sini nih banyak nih terjadi kasus-kasus pembegalan yang seperti yang saya bilang. Ya, untuk di media-media ataupun surat kabar, baik elektronik ataupun cetak, pasti banyak yang untuk di Medan. Ada yang kasus yang tangannya dibacok, yang subuh-subuh, banyak lah. Nah ini, padahal di sini nih untuk penerangan lampu jalannya lumayan terang. Ya kalau untuk saya sendiri sih, kalau untuk agar lebih berhati-hati itu ya, kalau mau kemana-mana atau memang tujuannya agak jauh, kalau bisa share log ke kawan ataupun apa yang langsung live 8 jam. Jadi untuk mengetahui keberadaan kita, memakai spion juga nih, apakah kita diikuti atau tidak. Jadi kita harus lebih waspada. Ada juga sih ya, kalau nggak bisa menghindari jalan yang sepi, ya paling nggak kita harus agak sedikit kencang lah. Nah ini untuk di simpang STM. Tuh di depan sana jalan underpassnya,
ke kiri mau ngarah ke Deli Tua. Ini kita menuju lurus yang mau ngarah ke Karya Jaya, ke Johor, dan menuju simpang Bancur Bakti, simpang Padang Bulan yang mau ngarah ke Usuh. Ini dia simpang Pos, Pinang Baris, Binjai. Ini lurus melewati underpass ini. Nah, ini termasuk jalanan seram juga sini, jalan underpass ini bila di atas jam 10. Wah. Waduh, kencang kali mobil tuh. Sak berak rasa dia tuh. Nah, setelah melewati simpang underpass, setelah kita melewati underpass ini, kita akan menemui simpang, yaitu simpang Karya Jaya untuk kawasan Johor. Nah, ini untuk beberapa bulan atau sebulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu baru kejadian juga nih di sini. Yang Pak Oga yang muterin jalan itu entah keserempet mobil ataupun dibegal, kita nggak tahu. Ada pemberitaan juga itu, baik di Medan Talk ataupun di surat kabar media cetak. Kencang kali nih mobil nih, mentang-mentang dia kosong, kencang kali nih. Suka-sukanya di jalan. Nah, di sebelah kiri kita nih Rumah Sakit Mitra Sejati. Ini yang kawasan saya bilang Jalan Karya Jaya, masuk ke dalam itu. Nah, kejadian yang saya bilang yang Pak Oga yang mutarin jalan U-turn itu kayaknya di simpang inilah, deket kantor apa nih ya, kantor pengadilan militer atau apa nih di sebelah kiri. Di daerah-daerah sini nih yang Pak Oga nih yang menyeberangkan atau mutar balikkan kendaraan di kantor Kejaksaan Tinggi, dekat Kejaksaan Tinggi. Kejadian yang kemarin beberapa minggu yang lalu ataupun sebulan yang lalu kalau nggak salah. Nah, untuk simpang Karya Wisata ini yang di sebelah kiri kita, udah nggak ada lagi lampu merahnya, langsung ditutup nih. Ini menuju kawasan Johor. Nah, ini kita sedikit lagi dapat simpang 4 yang ke kiri mau ngarah ke Brastagi, yang ke kanan mau ngarah ke Usuh, yang bila lurus mau mengarah ke Bancur Bakti, Pasar 8. Jadi inilah dia jalanan dari Jenderal Ahana Sution yang kita lewati, termasuk daerah rawan bagi saya. Ya, saya pun mengkategorikan rawannya karena memang sudah banyak terjadi kasus di sini. Sebenarnya ada beberapa tempat lagi yang banyak sih, di daerah Belawan, di daerah Kolonel Sudarso, cuman daerah Belawan itu agak jauh menuju ke daerah pelabuhan. Jadi kita yang di daerah-daerah kota aja dulu, kota dan agak ke pinggirnya. Kita akan menuju pusat kota lagi nih, balik ke daerah Usuh, daerah Iskandar Muda. Oke, kita lanjut lagi nih ya.
Next, tempat yang selanjutnya yang merupakan daerah termasuk rawan, yaitu di daerah Cemara. Cuman ini saya jalannya dari Jalan Pancing atau jalan yang dikenal sekarang itu sebagai William Iskandar. Nanti dari simpang sana kita belok kiri menuju Jalan Cemaranya. Dan kalau terus itu bisa langsung ke Jalan Hanif nih friend. Ini merupakan daerah rawan juga nih apabila jam 9 ke atasan lah, jam 9 malam ke atas. Nah ini kan dapat simpang 4 nih. Kalau terus mau ke Hanif, ini ke kiri yang ke Jalan Cemara. Di depan kita nih SPBU Hanif. Nah inilah dia. Untuk di daerah Jalan Cemara ini, kalau menurutku lampu jalannya itu, penerangan lampu jalannya agak kurang. Lihat nih gitu, nggak terlalu gelap sih, cuman untuk di sepanjang jalan ini masih kurang lah untuk lampu jalannya. Jadi kalau untuk lewat daerah sini agar lebih berhati-hati juga sih. Ya, apabila kamu pulangnya itu harus melewati Jalan Cemara ini jam 9 malam ke atas. Tapi kalau kurasa mau jam berapapun ya memang harus hati-hati juga. Nah ini dia. Di Cemara ini ada komplek yang terkenal di Kota Medan, yaitu komplek Cemara Asri. Inilah dia di sepanjang jalan. Untuk di Jalan Cemara ini bukan hanya sekali dua kali sih kejadian di sini. Udah kalau kurasa udah nggak terhitung lah. Untuk tetanggaku sendiri aja pernah dibegal nih di sini. Oh, yang bersyukurnya tetangga kami itu selamat, hanya kereta atau sepeda motornya aja yang dibawa lari. Itu kejadiannya posisi jam 1 atau jam 2 malam kalau nggak rasa, dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya. Nah ini di sebelah kanan, inilah dia komplek Cemara Asri itu tadi. Dan apabila kita nih terus mengikuti Jalan Cemara nih sampai dapat nanti lampu merah, dapat itu nanti dia di simpang Krakatau, yang apabila ke kanan mau ke Tanjung Mulia, ke kiri mau balik ke arah Pasar 3 Krakatau ataupun mau ngarah ke Stomo. Dan di sebelah kanan ini untuk kawasan masjidnya, masjid dari Cemara Asri. Untuk Cemara ini sendiri jalannya cukup panjang sih. Nah di sebelah kiri kita ini pajak ya, pajak Cemara Asri. Nih, ini apabila ada jam 1 jam 2 cukup ramai di sini. Nah untuk tetangga saya sendiri itu kejadiannya ini nih di daerah sini, karena yang membuat ini rawan sih kiri kanan ini kebanyakan gudang. Jadi apabila udah jam 9, jam 10 malam ke atas, ini udah sangat sepi nih di sini. Nih lihat nih, banyak pergudangan kiri kanan ini di daerah Jalan Cemara ini. Jadi agar lebih berhati-hatilah bila melewati daerah. Kalau untuk menurutku ini termasuk daerah rawan. Nah, lumayan panjang kan Jalan Cemara ini. Oke lah, ya udahlah, inilah tempat ataupun daerah rawan yang terakhir kita kunjungi di Kota Medan. Beberapa titik rawan yang ada di Kota Medan. Ya pesan saya agar selalu berhati-hati, walaupun ada beberapa saran dari saya, itu hanya untuk sebagai masukan saja. Jangan lupa nengok kiri kanan, nengok spion, perhatikan tempat yang ramai apabila kamu melewati jalanan yang sepi. Tetapi kalau memang bisa menghindari jalanan yang sepi, hindarin aja, cari jalan alternatif yang lain ya friend. Oke ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. See you.